Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihat Ramadhani Pratama dari kelas B2 dengan NIM D1D024101155 dari jurusan Peternakan dengan prodi S1 Peternakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Geopolitik Indonesia dan Geostrategi Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Zedi Mutakim MPD. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pembahasannya. 1. Posisi strategi Indonesia dalam konstelasi geopolitik kawasan Asia Pasifik. Posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra Pasifik dan Hindia, serta dua benua Asia dan Australia, menjadikan negara ini sebagai penghubung strategis kawasan Asia Pasifik. Letak ini memberikan keuntungan dalam perdagangan, keamanan, dan pertahanan, terutama karena Indonesia memiliki selat-selat penting seperti Selat Malaka, Sunda, dan Lombok, yang menjadi jalur pintar perdagangan global. Faktor strategis lainnya meliputi kekayaan sumber daya alam, peran aktif di organisasi internasional, ASEAN, G30, APEC, pengaruh diplomatik regional, dan potensi sebagai penyimbang kekuatan antara AS dan Cina. Sebagai faktor utama di Asia Tenggara, Indonesia turut menjaga stabilitas kawasan termasuk dalam isu Laut Cina Selatan. Namun, Indonesia menghadapi dilema geopolitik karena harus menyimbangkan hubungan ekonomi dengan Cina, kerjasama militer, dan AS. Untuk memanfaatkan posisi strategisnya, Indonesia perlu memperkuat kekuatan maritim, diplomasi, pertahanan, serta kualitas sumber daya manusia agar tetap menjadi kekuatan regional yang berdaulat dan disegani. 2. Spektrum ancaman non-tradisional terhadap keamanan nasional Indonesia. Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia kini semakin kompleks dan tidak lagi konvensional, dikenal sebagai non-tradisional security threats. Ancaman ini mencakup terorisme siber, kejahatan transnasional, bencana alam, perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan disinformasi digital yang berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Beberapa ancaman utama di Indonesia meliputi terorisme siber dan peretasan data, perdagangan narkotika dan manusia, bencana alam dan perubahan iklim, serta polarisasi akibat disinformasi dan kesenjangan sosial. Karena sifatnya yang multidimensi, penanganan NTS memerlukan kerjasama lintas sektor, negara, masyarakat, swasta, dan komunitas internasional. Ketahanan digital dan sosial menjadi kunci karena kekuatan militer saja tidak cukup menghadapi tantangan ini. 3. Strategi keamanan dan geostrategi Indonesia dalam menghadapi ancaman global. Untuk menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, Indonesia menerapkan strategi geostrategi adaptif dan multidimensi yang mencakup ancaman konvensional dan non-tradisional. Fokus utamanya adalah menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini meliputi 1. Penguatan OMSP untuk bencana, terorisme, dan konflik sosial. 2. Pertahanan siber dan perlindungan data strategi. 3. Kerjasama internasional, ASEAN, Lombok, APSSC. 4. Reformasi kelembagaan, penguatan DKN dan wawasan. 5. Literasi keamanan digital, bencana, dan intoleransi. 6. Pembangunan kekuatan maritim khususnya di strategi ini. Menggabungkan hard militer, peran masyarakat, serta menekankan kolaborasi antar lembaga dan partisipasi publik. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan nasional dan sinergi lintas sektor. 4. Kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman SWOT. Geostrategi Indonesia. A. Strength, kekuatan. Indonesia memiliki posisi strategi di jalur perdagangan dunia, kekayaan sumber daya alam, serta peran aktif di forum internasional seperti ASEAN dan G20.
Diplomasi bebas aktif dan stabilitas politik pasca reformasi membuat posisinya sebagai mediator kawasan. B. Weakness, kelemahan. Indonesia menghadapi tantangan sepertinya lemah pertahanan, siber, ketimpangan pertahanan di perbatasan, koordinasi lembaga yang belum optimal dan rendahnya literasi keamanan masyarakat. C. Opportunities, peluang. Indonesia berpotensi menjadi kekuatan menyimbang dalam rivalitas global, memperluas kerjasama, pertahanan dan teknologi, serta mengembangkan diplomasi damai, ekonomi biru dan wilayah perbatasan. D. Threat, ancaman. Ancaman datang dari ketenangan kawasan, Laut Cina Selatan, serangan cyber, disinformasi radikalisme, perubahan iklim, dan potensi campur tangan asing. 5. Kesimpulan. Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikannya aktor kunci dalam geopolitik regional, terutama di tengah rivalitas Australia dan China. Selain menghadapi ancaman militer tradisional, Indonesia juga dihadapkan pada ancaman non-tradisional seperti serangan cyber dan disinformasi strategis keamanan nasional. Menggabungkan hard power dan soft power melalui penguatan OMSP, pertahanan cyber, dan diplomasi. Dalam isu Laut Cina Selatan, Indonesia menerapkan pendekatan defensif aktif dan bebas aktif. Analisis SWOT menyoroti kekuatan geografis dan diplomasi, serta kelemahan di sektor keamanan cyber. Untuk itu diperlukan strategi yang adaptif dan menyeluruh, guna menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi positif dalam memahami strategi geostrategis Indonesia di tengah dinamika keamanan global. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.